Oke, pagi, siang, malam semua. Kita kembali bahas soal Archimedes. Contoh soal yang ketujuh. Wah, 7 soal sudah ya. Ini soal yang lebih susah ya dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, perhatikan sebuah balok kayu 25% volumenya tercelup dalam air. Oh, gitu. Berarti di sini dalam wadah ini ada air nih, yang merah nih air, yang kuning ini minyak ya. Ini balok dalamnya. 25% volumenya tercelup dalam air. Nah, mana tercelup dalam air ini berarti ya? Yang seperti tanda ini ya. Nah, ini ya. Ini berarti 25% dari volume total. Nah, bisa dipahami ya? 25% volumenya tercelup dalam air. Jadi satu volume balok ini kan PB. Yang tercelup 25%, berarti 25% dari PB. 25% itu kan artinya 25 per 100. Nah, berarti berapa itu? 0,25 PB berarti. Nah, ini berarti adalah PBF. Gitu? PBF air berarti. PBF air. Nah, saya hapuslah supaya paham. Saya ulang ya. Jadi yang tercelup di sini, tercelup di air 25% katanya, berarti 25 per 100 PB. Kok ada PB-nya bang? Karena kan satu volume balok ini kan PB, nilainya nggak ada ya, PB aja. Jadi 25% dari volume totalnya, berarti 25 per 100 dari volume totalnya, berarti 0,25 PB. Karena 25 bagi 100 0,25. Ini apa ini? Ini adalah volume benda tercelup dalam air. Nah, gitu. Paham ya? Kemudian 25% volumenya muncul di atas permukaan. Oh, ini berarti ini muncul ya. Ini muncul berarti nih. Oh, berarti ini muncul 25% dari PB. Nah, ini kan kalau muncul kita nggak penting ya. Yang penting kan yang tercelup. Nah, kalau di sini 25, di sini 25, berarti sisanya berapa di sini? Berarti yang tercelup di minyak berapa? Supaya di 100%, ini kan 25%. Ini 25%, berapa sudah? 50%. Berarti sisanya sini berapa? Yang tercelup di minyak. Berarti sisanya 50 per 50%, kan 50 tambah 25 75 tambah 25 100. Sudah klop dia. 100%. Nah, 50% itu kan sama dengan berapa? 0,5 ppb. Ya, sama ini juga ya. 25% PB berarti 50% PB berarti 0,5 PB. Ini apa sih ini? Ini adalah volume benda tercelup dalam minyak. Nah, bisa dipahami saya? Ingat ya, ini 25 ini yang muncul. Nah, muncul. Ini berarti nggak usah kita buat seperti ini, nggak usah. Karena rumusnya kan PBF nanti yang tercelup ya. Nah, kalau 25 sini 25 50, berarti sisanya yang tercelup di minyak adalah 5. Paham ya? Nah, sudah. Apa yang ditanyakannya? Massa jenis kayu, berarti robe ya. Robe yang ditanyakannya. Nah, ada dua fluida di dalam sebuah wadah. Kemudian wadahnya dimasukkan sebuah balok. Berarti perhatikan, ini saya gambarkan lagi. Sini apa tadi? Nah, sini. Nah, nggak usah digambarkan dah, ini aja dah, sorry. Nah, berarti si balok ini mengalami dua gaya Archimedes. Si air akan memberikan gaya Archimedes ke atas. Ingat, gaya Archimedes selalu ke atas. Namanya FA air misalkan. Ya. Si minyak juga akan memberikan gaya Archimedes ke atas. Ke balok ini. Berarti namanya gaya Archimedes minyak. Nah, arahnya sama-sama ke atas sesuai aturan vektor. Kalau satu arah itu dijumlah. Nah, gitu ya. Maka kita gunakan ini lagi. Ini kan mengapung, akan mengapung ini. Maka di sini gaya Archimedes sama dengan W. Karena di sini ada dua gaya Archimedes, karena dua jenis fluida, maka gaya Archimedesnya kita jumlah.
gaya Archimedes 1 ditambah gaya Archimedes 2 ya. Ini satu ini minyak atau air boleh, keburuk nggak apa-apa ya. Sama dengan W nya kita uraikan menjadi massa kali gravitasi, massa benda ya. Massa jenis kan rho B belum muncul lagi nih Pak, nggak ada. Oke, kita munculkan lagi, kita uraikan lagi ini. M kali G. Nah, ingat rumusnya gini. Ingat rho sama dengan massa per volume ya. Maka kalau saya mencari massa ya, berarti massa itu adalah massa berarti rho kali P ya. Rho kali P. Nah, berarti massa ganti dengan rho kali P. Berarti rho benda kali P benda. Nah, sudah muncul massa jenis kayunya. Nih, sudah muncul toh? Nah, sudah. Tinggal masukin angkanya. FA gaya Archimedes 1. Apa yang satu nih, yang mana? Air ya. Berarti sini apa? Rho air ya kali G kali PBF air berarti. Udah, tambah gaya Archimedes di minyak. Berarti rho minyak kali G kali volume benda tercelup dalam minyak. Nah, gitu ya. Paham ya? Minyak sama dengan rho B dikali PP. Nah, seperti itu. Masukinlah rho air berapa, rho air. Ini rho 1000 ya. 1000. Ini G nya jangan dicoret ya, karena sebelah kanan nggak ada G nih. Oh, ada G di sini ya. Ada ya? Oh, ada. Oh, berarti coret aja nggak apa-apa. Coret. Sini ada G, coret G nya. Nah, jadi 1000 PBF air berapa? Volume benda yang tercelup dalam air adalah nih 0,25 PB. 0,25 itu kan 1/4 ya. Berarti 1/4 PB. Nah, tambah rho minyak 800 kali volume benda tercelup dalam minyak berapa tadi? Yang 50% ya, berarti 0,5 PB. 0,5 itu kan setengah ya. Berarti setengah PB. Nah, sama dengan rho B yang dicari dikali PB ya, PB. Ya. Nah, selesai. 10.000 kali 1/4 PB berapa? Berapa? 1000 tuh ya, 250 PB berarti ya. 250 PB ya kan. 1000 kali 1, 1000 bagi 4, 250 kan. Nah, tambah 800 kali 1 bagi 2 berarti 400 PB sama dengan rho B kali PB. Berarti rho B kali PB. Nah, 2,5 tambah 400 kan sama-sama PB sudah ini. Tambahkan bisa ya. Berarti 650 PB sama dengan rho B kali PB. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan ada PB-nya, satu-satu coret buang. Berarti rho B-nya adalah 650 kilogram per meter kubik. Nah, inilah di hasilnya. Oke. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Paham nggak? Kalau nggak paham silahkan tanya di komentar. Ya. Apa yang perlu dijelaskan lagi nih? Apa ya? Paham ya? Dapat 0,25 ini ya, karena 25% kan yang tercelup. Ini 25% yang muncul. Berarti yang tenggelam di sini, yang tenggelam di minyak adalah 50 supaya 100 kan? 50. Ini kan 25 tambah 25 kan 50 supaya 100 tambah 50. Berarti 50 sini. Dapat 0,5 kan 50% itu 50 per 100 ya. PB itu volume benda total. PB ya, karena di sini nggak diketahui PB-nya berapa, jadi PB aja. Bisa dipahami? Kenapa dijumlah ini Pak? FA1 tambah F2. Tadi saya bilang si air akan memberikan gaya Archimedes ke atas, namanya FA air. Si minyak juga memberikan gaya Archimedes ke atas ya. Karena dua jenis larutan, dua jenis cairan, maka gaya Archimedesnya beda. Nah, tapi dia sama-sama ke atas arahnya, maka dijumlah ya, kecuali beda arah dikurang. W, maka kita uraikan jadi M kali G. M uraikan lagi, ini rumus ini M per P, maka M sama dengan rho